Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar Gelora Jatim ke-8. Salam sehat dan merdeka. Meskipun kita saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, ternyata antusiasme Bapak Ibu untuk menambah ilmu dengan mengikuti atau menjadi peserta webinar kali ini sangat luar biasa dan perlu diberikan apresiasi tersendiri. Adapun materi yang disampaikan pada malam hari ini, tanggal 14 Agustus 2020, adalah karya inovatif sebagai salah satu penunjang kenaikan pangkat. Materi tersebut akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Diah Istami Suharti, MKBD. Beliau adalah guru dari MAN 1 Kota Malang. Dan nanti diskusi akan dipandu oleh moderator Ibu Endang Sulistiowati, SPD, SD, dari SDN Ngerami Sukomoto Nganjuk. Adapun profil atau sedikit biodata dari Bu Diah akan saya bacakan sebagai berikut. Bu Diah ini telah menghasilkan karya yang luar biasa, telah membimbing banyak sekali event-event atau lomba dari tingkat regional maupun tingkat nasional. Karya beliau juga sangat banyak sekali, seperti jurnal dan juga buku. Seperti lomba, beliau pernah menjadi juara lomba artikel di Unibrow tingkat Jawa Timur tahun 2013. Karya beliau menjadi karya terbaik Simposium Nasional di Surabaya tahun 2019. Pernah menjadi juara 2 lomba TTG di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian beliau juga menghasilkan karya banyak sekali, seperti kalau saya bacakan terlalu banyak, ini antara lain saya cuplik beberapa. Optimalisasi kulit buah mangga sebagai alternatif bahan tambahan makanan produk olahan kerupuk, itu tahun 2015. Kemudian tahun 2016 beliau juga menghasilkan karya Caterpillar biopestisida, kombinasi ekstrak kulit nanas dan daun pepaya terhadap mortalitas ulat tanaman kubis. Kemudian tahun 2017 di acara KTI, karya beliau meminimalisasi penggunaan monosodium glutamat dalam upaya peningkatan pola hidup sehat. Dan masih banyak lagi karya beliau. Yang terakhir tahun 2020 jurnal beliau penerapan metode pembelajaran PISAR dalam pembelajaran biologi untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi peserta didik kelas 11 MIPA 1 di MAN 1 Kota Malang. Demikian profil singkat dari Ibu Diah. Adapun tata tertib dari acara berikut, yaitu webinar berikut, Bapak Ibu nanti yang akan menyampaikan pertanyaan bisa raise hand atau melalui chat. Kami harap mikrofon Bapak Ibu nanti ditutup. Adapun peserta kita di HP atau laptop Bapak Ibu mungkin tidak terlihat karena kita menggunakan Webex event. Mungkin dari saya cukup sekian. Kemudian akan saya serahkan kepada Ibu Endang sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Kepada Ibu Endang Sulistiowati, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Mutia Farida. Ini merupakan salah satu
instruktur dari Gelora Jatim juga yang berasal dari Malang. Selamat malam Bapak Ibu hebat. Meskipun kita dalam kondisi pandemi COVID, kita tidak berhenti untuk selalu menambah ilmu. Untuk malam ini kita akan dipandu oleh presenter Budia Istami Suharti dengan berbagai prestasi beliau, terutama di bidang karya tulis ilmiah. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Untuk pengajuan pertanyaan nanti penyampaian materi sekitar 40 menit. Kemudian untuk pertanyaan dari Bapak Ibu kami bagi beberapa dan nanti akan langsung ditanggapi oleh beliau. Tidak perlu menunggu lama, kepada Budia Istami Suharti kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini dalam webinar yang diselenggarakan oleh tim Gelora. Dari Jatim untuk Indonesia, Gelora Jatim mantul di malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Bunda Umi yang telah memberikan kesempatan pada saya dan teman-teman semuanya sehingga malam hari ini kita semua dari tim Gelora Jawa Timur bisa tampil di dalam webinar. Sebelum saya mulai untuk memberikan materi tentang karya inovatif, saya Budia Istami Suharti, tadi sudah disampaikan oleh Bu Mutia bahwa saya mengajar di MAN 1 Kota Malang, tepatnya di daerah Telogomas, dekat Moldinoyo. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan sedikit materi yaitu tentang karya inovatif. Semoga di dalam penyampaian materi saya bisa memberikan tambahan materi, tambahan ilmu sharing di malam hari ini sehingga Bapak Ibu guru dan semua yang hadir pada forum webinar ini bisa mendapatkan manfaat dari materi yang saya sampaikan. Amin. Lanjut Budia. Iya, sudah kelihatan Ibu? Sudah, lanjut Budia. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah Budia. Ya. Baiklah, saya mulai. Saya memaparkan tentang karya inovatif sebagai penunjang kenaikan pangkat. Di sini saya memberikan materi karya inovatif ini karena melihat di lapangan banyak sekali Bapak Ibu guru sebetulnya memiliki karya-karya, namun sebagian masih belum atau memanfaatkan dari karya yang sudah dibuatnya. Ya, semoga pemaparan malam ini bisa memberikan gambaran bagi Bapak Ibu semuanya, juga bagi Bapak Ibu kepala sekolah ataupun pengawas yang mungkin bisa hadir pada malam hari ini.
Yang Bapak Ibu tahu bahwa ada poin di dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disingkat dengan PKB, ya, itu ada di dalam ketentuan angka kredit di mana Bapak Ibu guru saat mengajukan untuk kenaikan pangkat. Di situ secara lengkap itu ada bidang pendidikan, pembelajaran, dan kegiatan PKB, kemudian unsur penunjang. Nah, di sini saya ambil topik yang khusus untuk PKB, diantaranya saya ambil poin tentang karya inovatif. Ya, di sini. Untuk PKB itu ada 3 macam yang harus Bapak Ibu pahami, yaitu tentang pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Publikasi ilmiah yang meliputi hasil penelitian atau gagasan inovatif, kemudian buku tes pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Untuk karya inovatif ini yang akan saya kupas pada webinar malam hari ini. Yang paling awal perlu Bapak Ibu ketahui bahwa karya inovatif itu bukan merupakan karya yang menakutkan atau yang menjadi momok atau menjadi kendala dari Bapak Ibu untuk membuat karya tersebut. Sebetulnya itu bisa Bapak Ibu susun di saat Bapak Ibu mengajar sesuai mapel yang Bapak Ibu ampu. Perlu Bapak Ibu ketahui di dalam pengajuan kenaikan pangkat, mulai dari 3A untuk ke 3B, 3B untuk ke 3C, 3C untuk ke 3D, dan seterusnya, terutama untuk kenaikan pangkat dari 3B ke 3C itu 3B ke 3C itu sudah harus ada karya inovatif yang Bapak Ibu lampirkan. Apalagi jika Bapak Ibu dari golongan 3D ke pangkat 4A. Minimal harus ada publikasi ilmiah, karya yang dipublikasikan, publikasi ilmiah, juga karya inovatif. Bahkan memiliki nilai angka kredit 8. Itu jika Bapak Ibu dari 3D untuk ke 4A. Dari 4A untuk ke 4B, itu poin karya inovatif dan publikasi ilmiah itu 12 angka kreditnya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan berarti berapa karya yang harus saya siapkan seperti itu. Begitu juga untuk 4B ke 4C itu juga 12 angka kreditnya. 4B ke 4C lebih banyak lagi, 14 angka kredit. Kemudian 4D ke 4E ada 20 karya. Nah, sebagai motivasi saya untuk Bapak Ibu guru semuanya yang hadir pada malam hari ini, selama kita menjadi guru, selama kita bertemu dengan peserta didik, selama kita berbagi sesuai dengan mapel yang kita ampu, kita selamanya akan ketemu dengan istilahnya pengajuan di dalam kenaikan pangkat. Dan itu sebaiknya Bapak Ibu guru harus istilahnya harus mencoba dan membuat karya itu dari mapel yang Bapak Ibu ampu di setiap sekolah atau madrasah yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, tergantung nanti KD apa yang Bapak Ibu ajarkan saat itu, bisakah itu saya pakai untuk karya inovatif? Oh,
dibuat variasi untuk KD yang ini bisa untuk karya inovatif. Oh, kalau KD yang ini tidak bisa, kayaknya sulit. Yang ini dipakai untuk sebagai media pelajaran sesuai dengan KD yang diajarkan di kelas seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu membuat atau mencoba, sekali saja nanti Bapak Ibu akan sudah terbiasa untuk membuat karya media yang sudah dipakai Bapak Ibu ngajar di kelas, kemudian dikembangkan. Lah, itu nanti akan memiliki manfaat yang banyak sekali, tergantung mau dipakai apa dengan Bapak Ibu guru semuanya, seperti itu. Ya. Untuk poin di pembuatan teknologi tepat guna yang biasa disingkat dengan TTG, ya, itu ada 2 kategori, ada kategori kompleks, ada kategori sederhana. Kalau kategori kompleks itu angka kreditnya 4, kalau kategori sederhana 2. Nanti saya bahas untuk penjabaran bagaimana kategori kompleks seperti apa, kategori yang sederhana seperti apa. Karya inovatif yang kita lampirkan pada pengajuan kenaikan pangkat itu juga bisa dilakukan secara individu, bisa juga dilakukan Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Madrasah, ataupun juga Bapak Ibu pengawas, itu secara kolektif. Namun jika secara kolektif nilai angka kreditnya lebih kurang sedikit dibanding jika kita membuat secara individu. Jadi prosentase untuk 2 orang, kalau itu idenya dari salah satu Bapak Ibu, berarti memiliki nilai sebesar 60%. Pencipta yang pembantunya 40%. Jika 3 orang 50, 25, 25. Jika 4 orang yang punya ide, pencipta yang utama 40%, pencipta berikutnya dibagi sisanya daripada pencipta utama. Tujuan daripada saya memberikan materi karya inovatif untuk penunjang daripada pengajuan angka kredit, diantaranya bahwa Bapak Ibu nanti peserta dapat memahami tentang pengertian karya inovatif, kemudian macam-macamnya karya inovatif, dan juga bagaimana cara membuatnya, gambaran sepintas tentang pembuatan karya inovatif. Apa itu karya inovatif? Ya. Kalau mungkin Bapak Ibu guru ada yang belum memahami bahwa karya inovatif itu merupakan suatu karya yang berupa hasil pengembangan ilmu pengetahuan, modifikasi atau penemuan dari Bapak Ibu sebagai bentuk kontribusi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran saat mengajar di kelas sesuai dengan KD dan indikator yang dipakai Bapak Ibu saat memberikan pelajaran itu ke peserta didik. Intinya seperti itu. Sejauh mana Bapak Ibu bisa membuat karya inovasi, paling tidak Bapak Ibu belajar untuk menghayal, istilahnya menggali ide apa yang ada di otak Bapak Ibu, kemudian disesuaikan dengan KD yang Bapak Ibu terapkan, sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Mapel apapun, insya Allah karya inovatif itu bisa dihasilkan atau dibuat dari Bapak Ibu. Bentuknya inovasi itu apa yang bisa dihasilkan? Ya, di sini itu awal yang cara menggalinya seperti itu. Bagaimana melakukan inovasi tersebut?
saya membuatnya dari sisi ini atau saya membuatnya dari sisi seperti ini, itu Bapak Ibu harus memiliki bayangan terlebih dahulu. Inovasi dalam hal apa? Ini yang saya sampaikan tadi, disesuaikan dengan mapel Bapak Ibu yang diajarkan kepada peserta didik dan sesuai dengan KD yang diajarkan. Baik Bapak Ibu yang mengajar di sekolah dasar pun, SMP atau MTS pun, SMA, MA ataupun SMK, semua ini materi karya inovatif ini bisa diterapkan dan dibuat oleh Bapak Ibu semuanya. Kapan berinovasi? Nah, ini menyesuaikan dengan waktu Bapak Ibu yang longgar, kemudian sesuai dengan KD yang dipilihnya. Jenis karya inovatif perlu Bapak Ibu ketahui dan perlu dipahami, yaitu ada 4 poin, 4 macam, 4 jenis. Yang pertama, menemukan teknologi tepat guna, yang biasa sering disingkat dengan TTG. Kadangkala ada kegiatan pelatihan TTG, Bapak Ibu yang menyebutkan seperti itu, lebih mudah untuk mengucapkannya, yaitu menemukan teknologi tepat guna atau TTG. Kemudian menemukan atau menciptakan karya seni, itu juga salah satu item yang bisa masuk di dalam karya inovatif. Kemudian membuat atau memodifikasi alat pelajaran, alat peraga, alat praktikum, itu juga merupakan karya inovatif. Dan yang keempat, mengikuti pengembangan atau penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Jika sudah ada ketentuan dari silabus, kemudian ada pengembangan dari silabus tersebut selama tidak keluar dari realnya. Yang saya maksud realnya di sini tidak keluar dari silabus dan tujuan daripada kurikulum 2013. Jadi pengembangannya ada di dalam poin yang nomor 4. Perbedaan karya inovatif dan publikasi ilmiah ini perlu Bapak Ibu juga memahami biar tidak terjadi pembauran yang hablur, artinya dipukul sama rata. Jadi kadangkala ada pengajuan kenaikan pangkat, kemudian karya itu tidak dinilai dari tim penilai baik di Diknas maupun di Kemenak, dikarenakan judulnya karya inovatif, tetapi isinya dan lampirannya tidak sesuai dengan ketentuan karya inovatif. Kalau karya inovatif itu bentuknya adalah benda tertentu, sesuatu yang bisa ditunjukkan secara fakta, secara nyata. Hanya di saat pengajuan nanti benda tersebut untuk melampirkannya saat pengajuan kenaikan pangkat dengan pengambilan foto, kemudian foto gambar. Kemudian bisa juga jika itu berbentuk video, linknya yang dibutuhkan, kemudian untuk laporannya, linknya itu dimasukkan di dalam laporan karya inovatif. Kalau publikasi ilmiah itu berupa karya tulis ilmiah, jadi berupa paper, berupa laporan tertulis, bisa PDF, bisa Word di situ. Untuk lampirannya, kalau karya inovatif wajib ada foto. Kalau perlu ada video untuk memperkuat. Dan ditunjang juga dengan pengakuan. Pengakuan di sini misalnya secara tingkat yang bawah atau yang ringan ya. Misalkan Bapak Ibu menghasilkan sesuatu produk
produk ya. Lah itu diujikan kerjasama dengan universitas, kemudian diujikan apakah itu berbahaya atau tidak produknya. Jika itu misalnya alat atau mesin atau media, lah yang misalkan yang pernah saya lakukan tentang alat penjernihan air. Nah, saya kerjasama dengan Jasa Tirta. Jadi saya bawa ke sana, kemudian diujikan apakah benar alat ini istilahnya bisa dimanfaatkan ke masyarakat seperti itu. Apakah airnya penyaringan ini bisa untuk konsumsi manusia atau hanya cukup hewan atau hanya untuk dimanfaatkan para petani seperti itu. Ini yang dimaksud pengakuan. Jadi nanti suratnya dari universitas atau mungkin lembaga yang mendukung karya Bapak Ibu itu nanti dilampirkan saat pengajuan kenaikan pangkat. Kalau publikasi ilmiah karena itu terkait apa? Karya tulis ilmiah yang misalkan dihubungkan dengan pembelajaran Bapak Ibu, bisa itu. Misalnya Bapak Ibu yang mengajar fisika pada materi gerak, walaupun ada alat di laboratorium fisika tentang misalnya pendeteksi gerak lurus berubah beraturan seperti ini, sudah ada alatnya. Kemudian Bapak Ibu punya inovasi dari alat itu atau membuat istilahnya kontak listrik yang menunjukkan apa penghantaran listrik itu, dan itu modifikasi dari Bapak Ibu sendiri. Nah, itu bisa masuk di dalam publikasi ilmiah kalau itu alatnya sudah dari laboratorium. Lah, Bapak Ibu membuat karya tulis terkait itu dengan modifikasi ditulis dalam bentuk karya tulis ilmiah. Maka itu dilampirkan RPP-nya, soalnya cenderung ke perangkat yang sesuai dengan KD, seperti itu. Kemudian perbedaan yang ketiga, kalau karya inovatif, jika karya itu gagal, jika karya itu diajukan, kemudian ditolak, karya inovatif itu masih bisa untuk diperbaiki. Kalau karya tulis ilmiah, jika itu memang tidak diakui atau di ACC, lebih baik Bapak Ibu membuat judul yang baru. Ada beberapa kemungkinan tim penilai, pengalaman saya dan pernah sharing dengan beberapa teman guru yang saat itu sama-sama pas kegiatan, tidak diberikannya nilai di tim penilai itu bukan karena salah karyanya, bukan salah tulisannya Bapak Ibu, kadangkala di antara itu judul yang Bapak Ibu pakai itu sudah dipakai oleh beberapa Bapak Ibu guru yang sudah mengajukan lebih awal. Karena tim penilai memiliki kunci untuk mendeteksi judul karya Bapak Ibu. Oleh karena itu, pengalaman saya saat pernah mengajukan awal-awal dari 3D ke 4A kalau nggak salah itu ya, saya mengajukan karya banyak sekali, namun dari 6 itu hanya 3 yang dinilai. Terus akhirnya saya cari kelemahannya di mana 3 karya yang tidak dinilai itu. Salah satu itu judulnya kurang sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ampu. Kemudian yang kedua kurang menarik, artinya
datar-datar aja. Oh, itu sudah dilakukan dan alat di laboratorium sudah ada kalau itu misalnya untuk bidang IPA. Seperti itu ya Bapak Ibu gambarannya. Kemudian korelasi karya inovatif dan tugas mengajar guru, karya seni itu dapat dilakukan oleh semua guru, karya teknologi juga, pengembangan eksperimen tentang praktikum juga, semua itu bisa dilakukan untuk guru mengajar saat mengajar di kelas. Nanti bisa dipelajari dan dipahami sendiri ya Bapak Ibu semuanya. Nanti PPT-nya saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kategori karya inovatif yang tadi sudah di awal bahwa ada sederhana, ada kompleks. Yang bagaimana yang digolongkan sederhana, yang bagaimana yang digolongkan kompleks. Jika inovasi Bapak Ibu itu rendah atau tidak terlalu menantang, maka dikategorikan di dalam karya inovatif yang sederhana. Kurang sulit, semua orang diperkirakan bisa melakukan itu. Nah, di sini titik utamanya. Nah, itu angka kreditnya 2. Jadi Bapak Ibu kalau memasukkan karya yang seperti itu, berarti di kolom perhitungan kenaikan pangkat yang angka kreditnya 2, yaitu kategori sederhana. Untuk yang karya inovatif kompleks, inovasinya tinggi, betul-betul menantang, betul-betul kalau bahasanya sekarang keren, bisa diimplementasikan ke masyarakat, tidak hanya di bidang pendidikan. Nah, ini inovasi yang tinggi. Kemudian sulit, artinya tidak semua orang bisa melakukan. Alur kerjanya rumit, perlu waktu, biayanya juga cukup besar seperti itu. Modifikasinya tinggi, ya, itu memiliki nilai angka kredit 4. Yang pertama, saya kupas sedikit tentang teknologi tepat guna, karya hasil rancangan, pengembangan, percobaan, sains, atau teknologi yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan sistem yang harus atau melalui prosedur metodologi penelitian. Maka itu termasuk di TTG, teknologi tepat guna. Jenis karya teknologi tepat guna atau TTG diantaranya ini saya berikan gambaran. Jadi Bapak Ibu misalkan punya wawasan, punya keinginan, saya ingin membuat karya inovatif tentang TTG, masuk di poin yang mana gitu. Jadi yang pertama hasil pengembangan metodologi atau evaluasi pembelajaran, pembimbingan sesuai bidang tugas mengajar. Misalnya, karena saya mengajar biologi ya, nanti contohnya Bapak Ibu menyesuaikan sendiri. Misalnya di kelas 11 itu ada pelajaran tentang jaringan, ya jaringan hewan. Lah, KD di situ selama ini siswa itu akan lebih mudah memahami jika dengan ditunjukkan contohnya secara konkret, apalagi anak-anak itu diberi contoh membuat, kemudian per kelompok anak-anak menirukan. Itu lebih mudah, lebih masuk di otak anak-anak seperti itu. Kemarin seperti yang pernah saya terapkan, saya membuat tentang macam-macam daripada jaringan. Jadi jaringan otot polos. Jadi saya membuat dari bahannya plastisin itu, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, itu juga merupakan sebuah karya dari Bapak Ibu yang bisa dilampirkan nanti. Jadi diambil fotonya, kemudian diberikan judulnya, KD-nya apa, indikatornya
apa tujuannya, apa perancangannya, bagaimana. Kalau itu nanti diberikan tugas ke anak-anak, petunjuknya bagaimana, dan seterusnya. Yang kedua, hasil eksperimen atau sains teknologi sesuai bidang tugas mengajar yang bermanfaat untuk pendidikan atau masyarakat. Yang Bapak Ibu ajarkan sesuai dengan KD, tetapi jika itu diimplementasikan tidak hanya di bidang pendidikan, bisa juga di bidang di masyarakat, bisa juga. Misalkan kalau Bapak Ibu mengajar di sekolah dasar, ada yang mengajar mapel IPA istilahnya. Bapak Ibu mempunyai inovatif seperti misalnya membuat timbangan yang jungkat-jungkit itu ya. Bapak Ibu punya inovatif apa? Nah, itu dikembangkan seperti itu, bisa itu dimasukkan di dalam karya TTG. Program aplikasi komputer yang bermanfaat untuk sekolah di bidang pendidikan ataupun masyarakat. Ya, di sini ini terutama untuk Bapak Ibu guru yang mengampu mengajar di bidang komputer. Banyak sekali sekarang apalagi masa-masa pandemi ini pembelajarannya daring. Nah, ini Bapak Ibu yang punya keahlian di bidang komputer banyak sekali karya yang dibuatnya. Kemudian alat atau mesin yang bermanfaat untuk sekolah juga di bidang pendidikan ataupun masyarakat yang dibuat oleh semua guru sesuai dengan mapel yang diampu. Tidak bergantung bidang tugas mengajar atau membimbing ya. Di sini bisa dikembangkan atau kolaboratif bisa di sini. Misalkan guru fisika dengan guru ekonomi membuat karya inovatif. Lah, guru ekonomi nanti bisa juga memberikan kontribusi. Jadi karya itu bisa dipasarkan, bisa digunakan masyarakat lingkup sekitarnya. Kemudian syukur kalau sudah diakui, istilahnya bisa keluar kota bisa dimanfaatkan di sini. Ini yang dimaksudkan TTG yang terkait istilahnya kolaboratif dengan Bapak Ibu guru pengajar yang lainnya. Kemudian menemukan menciptakan karya seni. Ya, di sini. Ini terutama untuk Bapak Ibu guru yang mengajar seni budaya. Kalau di sekolah dasar mungkin ada pelajaran keterampilan dibedakan lagi mungkin ya. Untuk MTS dan SMP insya Allah juga ada mapel untuk karya seni. Ini bisa dibuat karya inovatif yang bisa diajukan untuk kenaikan pangkat. Jenis-jenis karya seni ya di sini. Kalau bentuknya seni sastra, salah satu contohnya cerpen, puisi, naskah. Bapak Ibu guru yang mengajar bahasa Indonesia, yang mengajar di sekolah dasar, SMP, MTS maupun SMA, di sini bisa masuk di poin yang A, jika memiliki karya-karya seperti itu. Juga Bapak Ibu guru pengajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, mungkin yang punya mengajar mapel tambahan istilahnya. Di situ ada bahasa Jepang seperti itu. Nah, berarti cerpennya, puisinya disesuaikan dengan bahasa mapel yang Bapak Ibu ampu. Seni rupa, lah ini banyak sekali karya. Ya, ini karya yang dihasilkan Bapak Ibu ini bisa masuk di pengajuan kenaikan pangkat. Desain komunikasi visual seperti membuat brosur, poster, fotografi, ini juga bisa. Nanti saya berikan contoh apa-apa, poin-poin apa yang harus dimasukkan, bagaimana cara menyusunnya untuk dilampirkannya
saat pengajuan kenaikan pangkat. Bidang seni busana, terutama jika di SMK yang jurusan istilahnya busana. Kemudian seni pertunjukan, teater, drama, Bapak Ibu guru yang mengajar, kemudian memiliki tugas tambahan mengajar di eskul teater, eskul tari. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Kemudian membuat atau memodifikasi alat pelajaran, alat peraga dan alat praktikum. Ya, ini sesuai dengan KD yang Bapak Ibu berikan ke siswa. Jenis alat pelajaran atau peraga, posternya sesuai dengan pelajaran yang diampu. Contohnya istilahnya apa? Modelnya, bendanya, kemudian alat bantu pelajaran seperti pada mapel IPA, sesuai dengan KD, Bapak Ibu membuat teknik strategi pelajaran dengan metode demonstrasi di depan. Kemudian Bapak Ibu menunjukkan alat sesuai dengan KD yang Bapak ajarkan. Itu juga merupakan karya inovatif. Kemudian alat praktikum seperti itu ya, nanti dipahami sendiri oleh Bapak Ibu, nanti PPT-nya diberikan oleh saya. Kemudian jenis alat praktikum, ada yang sains, ada yang teknik, di saat melampirkan itu diberi penjelasan. Kemudian yang keempat tadi mengikuti pengembangan penyusunan standar. Jadi membuat pedoman guru. Istilahnya setiap semester itu bisa dimodifikasi. Istilahnya sesuai dengan KD yang Bapak Ibu ajarkan dan pengembangan apa. Misalkan Bapak Ibu dengan beberapa teman kolaboratif untuk membuat penyusunan soal untuk latihan UNBK peserta didik, kemudian dengan modifikasi apa, dan seterusnya ini masuk di sini. Kemudian bukti fisik apa yang nanti Bapak Ibu lampirkan, laporan kegiatan, kemudian naskahnya, jangan lupa surat keterangan dari Bapak Kepala Sekolah atau madrasah, ya, mengetahui artinya diajukan, di print, kemudian diajukan ke Bapak Kepala untuk mengetahui sehingga memperkuat dari karya yang Bapak Ibu buat. Surat keterangan jika itu misalkan Bapak Ibu melampirkan karya inovatif, yang karya inovatif itu pernah dipakai untuk lomba. Misalkan Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, apalagi jika juara, kemudian dilampirkan, itu suratnya dari lembaga yang mengadakan, daftar hadirnya, kemudian surat jalannya yang diberikan dari sekolah, itu dilampirkan semua. Praktek perbaikan atau penyusunan karya inovatif, karyanya istilahnya harus disiapkan. Membuat analisis terhadap karya tersebut juga harus hati-hati, karena jika susunan daripada karya Bapak Ibu istilahnya keliru, maka tim penilai nanti dikira Bapak Ibu plagiat ya istilahnya. Ya, jadi harus ada modifikasi dari Bapak Ibu. Kemudian mendiskusikan hasil analisis dengan narasumber. Jadi kalau Bapak Ibu memang karya itu dipresentasikan, jadi Bapak Ibu harus melampirkan juga surat kegiatan tersebut. Jika sempat untuk dialog dengan Bapak Ibu guru atau tim penyelenggara dan seterusnya, itu juga dilampirkan. Apalagi daftar pustakanya. Jadi Bapak Ibu mengambil
untuk memperkuat dasar teorinya dari buku apa, jadi itu harus dilaporkan. Jadi jangan sampai ini penyempurnaan tersebut formatnya apa itu jangan sampai bahasanya ada plagiarisme dari Bapak Ibu. Karena apa? Bapak Ibu sebetulnya mengerjakan sendiri, tapi dasar teorinya itu Bapak Ibu tidak mencantumkannya di daftar pustaka seperti itu. Kemudian pelaporan secara lengkap. Itu kemudian saya tunjukkan lagi ada satu PPT yang perlu Bapak Ibu pahami juga. Karya sains atau TTG, karya hasil rancangan pengembangan percobaan sains tadi yang teknologi, itu dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan, harus ada metodologi penelitian. Kalau itu terkait dengan pembelajaran di kelas, ya runtutnya sesuai apa. Pengalaman saya pernah saya revisi saat 3D dari 3D ke 4A itu karena karya yang saya lampirkan itu kurang istilahnya kurang urut metodologi penelitiannya, metodologi karya tersebut itu juga perlu Bapak Ibu pahami. Nah, ciri karya sains yang dapat dinilai angka kreditnya itu bermanfaat untuk tugas guru. Ada modifikasi dilampiri surat keterangan. Tadi sudah saya berikan ya, nanti bisa dibaca dan dipahami di PPT. Macam karya sains tadi Bapak Ibu, hasil pengembangan model pembelajaran. Ya, contoh kalau saya di biologi, saat mengajar biologi pada materi pencernaan makanan, kelas 11 semester 2. Biar variasi dalam mengajar, biar variatif, anak-anak tidak bosan. Kalau kita mengajar, kemudian kita menjelaskan di depan, 2 jam pelajaran, apalagi sekarang itu justru tidak pas sesuai dengan kurikulum 13. Pernah saya memberikan materi pencernaan makanan itu saya membuat game. Lah, itu dibuat dari apa? Istilahnya gambarnya organ-organ pencernaan, kemudian saya tempelkan di kertas manila, terus saya rangkai mana lambungnya, ususnya, dan seterusnya. Kemudian di situ saya siapkan soal-soal di papan sebelahnya, kemudian saya setelkan dengan lagu, mana anak-anak yang saya matikan, kemudian koin atau apa gitu, siswa itu maka mengambil soal yang sudah saya siapkan. Ternyata itu sangat menarik dan anak-anak justru lebih paham seperti itu. Media dan alat bantu pembimbingan siswa. Untuk Bapak Ibu guru yang mempunyai tugas di luar jam di kelas, misalkan pembimbing atau pembina di teater seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu ada sebuah karya mengikutkan lomba. Nah, ini bisa dimasukkan di karya inovatif. Seperti saya sebagai pembimbing KIR, kelompok ilmiah remaja, membimbing anak-anak untuk lomba LKTI. Nah, itu juga bisa dimasukkan di dalam karya inovatif Bapak
Bapak Ibu jika Bapak Ibu melakukan pembimbingan seperti itu. Namun tidak makalah lengkap bab 1 sampai bab 5 yang dikumpulkan di saat kenaikan pangkat tidak, tapi disusun sesuai laporannya. Nah, alangkah baiknya biar tidak dikembalikan oleh tim penilai, pengalaman saya sesuaikan dengan KD jika memang pembimbingan itu bisa masuk. Tapi ada kalanya ada juga yang bisa lolos sekalipun itu tidak ada di dalam KD yang Bapak Ibu ajarkan, namun karena Bapak Ibu sebagai pembimbing ada surat tugasnya dari Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Madrasah itu dilampirkan, ternyata itu juga dinilai oleh tim penilai. Kemudian program aplikasi komputer dan yang lainnya tadi di awal sudah saya berikan gambaran. Ya. Ini pembuatan poster media tadi ya yang bisa dimanfaatkan di sekolah ataupun di masyarakat itu juga. Kemudian dan pembuatan media atau animasi, kemudian membuat film, buat video. Nah, itu nanti linknya yang ditulis di dalam laporan tadi bisa diajukan untuk kenaikan pangkat juga. Kemudian alat bantu pelatihan atau pembimbingan tertentu yang digunakan untuk siswa di sekolah atau madrasah. Pernah saya mencoba membimbing anak-anak KIR, kelompok ilmiah remaja, yang di madrasah kami sekarang tergabung di dalam program unggulan riset ya. Itu saya membuat ide menambal ban, tetapi tidak pakai teori yang umumnya tambal ban seperti itulah. Ini bisa dimasukkan di poin karya inovatif karena itu bisa diimplementasikan ke masyarakat seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang mengampu mapel matematika juga bisa bagaimana menghitung istilahnya luas, kemudian membuat segi 6, segi 5 terbuat dari kawat atau besi kecil seperti itu. Karena saya pernah lihat juga. Tetapi yang lain daripada yang lain, yang tidak dilakukan oleh Bapak Ibu guru sebelumnya, dikasih modifikasi walaupun itu sedikit aja, itu sudah bisa untuk karya inovatif dari Bapak Ibu semuanya. Media dan alat bantu pembimbingan siswa seperti itu tadi ya, Bapak Ibu yang mengajar di IT, robotik, karyanya diikutkan lomba, kemudian juara. Sekalipun tidak sampai juara, karya itu bisa dilampirkan, yaitu difoto, kemudian diberi ulasan seperti gambaran saya tadi. Kemudian ini sudah tadi komputer tadi sudah ya. Kemudian bahan ajar mandiri yang berbasis komputer. Ini sudah banyak dilakukan untuk pembelajaran. Sudah banyak ini Bapak Ibu yang sudah membuat aplikasi untuk pembelajaran, tidak tergantung dari yang sudah diberikan dari atas, artinya oh ini Google Form modelnya kalau misalkan membuat soal atau pengumpulan tugas padanya seperti ini. Tetapi banyak Bapak Ibu yang mengajar komputer sudah memiliki inovatif yang sangat-sangat bagus sekali. Saya juga lihat dan tahu sendiri dari teman yang mengajar komputer. Kemudian sistem penilaiannya juga ada yang lebih cepat sehingga kita cepat bisa melihat hasil dari peserta didik.
alat atau mesin yang bisa diimplementasikan di sini. Ada modifikasi. Contohnya misalkan apa ya, guru MIPA kali ya untuk SMP atau MTS, atau mungkin Bapak Ibu guru pengajar yang IPA itu bisa juga. Ada juga apa itu, knalpot. Saya pernah sharing, ada teman yang punya ide seperti itu. Knalpot itu di dalamnya itu dikasih alat. Jadi asap itu tidak banyak keluar dari knalpot itu, tetapi dihubungkan dengan mapel yang Bapak Ibu ampuh. Untuk biologi bisa kolaboratif dengan fisika mungkin ya. Untuk pencemarannya ini terkait mapel biologi, mungkin gerak lintas cepatnya berkurangnya asap keluar lah, perhitungannya gimana itu ada di fisika. Jadi Bapak Ibu bisa kolaboratif dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Atau mungkin guru yang mapel yang lain, mungkin yang terkait misalkan kayak mapel fikih, dihubungkan dengan mapel fikih itu juga bisa juga, banyak sekali contohnya Bapak Ibu. Kemudian konstruksi yang bermanfaat, alat atau konstruksi yang bermanfaat untuk pendidikan atau masyarakat. Di situ untuk tadi di awal sudah sedikit saya jelaskan alat penyaring air tanpa listrik. Ya, ini contoh yang sudah saya terapkan. Jadi limbahnya itu mengotori sungai yang ada di Kota Batu. Nah, di situ saya punya inisiatif atau muncul ide bagaimana kalau menyaring limbahnya tahu yang cair terutama yaitu biar tidak mengotori sungai, tetapi airnya bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian saya berikan bimbingan kepada anak-anak riset. Nah, kemudian saya ikutkan lomba. Alhamdulillah kemarin bisa masuk di lomba opsi final. Nah, seperti itu masuk di alat mesin tertentu untuk keperluan masyarakat. Alat pencetak kue atau mendol. Kalau orang misalkan depot besar, kalau membuat mendol itu satu-satu ditata lama sekali ya. Nah, ini saya juga membuat alat cetakan dari kayu. Jadi begitu dicetak mendolnya itu bisa langsung 5 jadi 5 mendol. Ini bisa dimasukkan juga di alat konstruksi yang bermanfaat karena itu tidak hanya diajarkan ke peserta didik tetapi bisa diimplementasikan ke masyarakat. Kalau terkait diajarkan di kelas ini terkait di pelajaran kelas 11 bisa masuk di makanan, zat-zat makanan, sistem pencernaan makanan, kaitannya sama zat-zat makanan, bagaimana mengkonsumsi makanan yang sehat, nah, itu bisa masuk. Konstruksi tertentu untuk keperluan masyarakat, ya mengkonstruksi alat, misalkan kayak ini Bapak Ibu, yang di pondok-pondok itu ya, air buangannya itu kan banyak sekali ya. Bagaimana mengkonstruksi alat yang bisa memanfaatkan air buangan air wudhu, baik di pondok atau mungkin di sekolah itu. Dan itu tidak hanya terkait di pendidikan, maksudnya dimanfaatkan di sekolah, tetapi itu bisa dimanfaatkan di masyarakat. Di antaranya memberikan gambaran untuk ke pondok, mungkin di masjid atau di instansi lainnya yang bermanfaat. Kemudian membuat alat pendeteksi banjir. Ya, ini yang sedang saya rancang
saya berikan gambaran, saya berangkat dari ide pelajaran kelas 10 terkait dengan pencemaran air yang terkait dengan ekosistem, pembuangan air hujan yang sangat melimpah, ya. Bagaimana alat itu bisa membantu kita. Jika sungai itu airnya deras sekali, maka alat itu akan bunyi atau dikasih lampu, ya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Ini tadi Rambu kategori karya sains yang di awal saya sampaikan tadi, kategori sederhana. Ya, di sini salah satunya jika itu berupa bahan ajar berbasis komputer, waktunya 30 menit atau kurang dari 45 menit. Jika itu berupa poster yang rapi, menarik, jumlah posternya istilahnya macam-macamnya itu sekitar 8 sampai 10. Jika itu media alat tertentu itu jika digunakan untuk diskusi peserta didik bisa dibedakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Untuk kategori sederhana, maaf itu tadi yang untuk kategori yang sederhana itu yang terkait komputer, Bapak Ibu pengajar komputer itu jika modifikasinya kurang dari 50%. Jika itu konstruksi alat pun juga kurang dari 50%. Kalau kompleksnya lebih dari 45. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jika itu komputer, Bapak Ibu pengajar komputer dimasukkan kategori kompleks tadi jika istilahnya modifikasinya lebih rumit, lebih sulit, menantang, lebih dari 50%. Kemudian karya seni, ya itu banyak sekali ya membuat ini figura dengan modifikasi atau membuat helm yang bisa memberikan kontak kepada pemakai, istilahnya kalau misalkan ada helm yang belum dicantolkan itu ya, berarti helmnya itu bunyi ya, itu juga bisa juga masuk di dalam karya seni. Kemudian jenis-jenis karya seni tadi sudah saya jabarkan ya, untuk contoh-contohnya yang lainnya nanti bisa dipahami, biar nanti ada waktu untuk tanya jawab jika Bapak Ibu mau sharing apa-apa yang Bapak Ibu tanyakan ke saya. Kategori karya seni itu jika sederhana itu kalau itu diikutkan ke lomba itu kecamatan dan kabupaten. Jika nasional, internasional itu masuk kategori kompleks. Untuk laporan karya teknologi tepat guna atau TTG, laporannya itu harus mencakup poin-poin, di antaranya yang pertama halaman judul. Di judul ada nama karya teknologi pada covernya, diberi cover ya Bapak Ibu. Nah, kemudian logo di mana Bapak Ibu guru mengajar. Jadi logo sekolah, logo madrasah diperkuat dengan logo Dignas untuk yang ngajar di SD, di SMP, untuk yang ngajar di MI, MA, MTS, logo Kemenak, seperti itu. Kemudian jangan lupa di bawah nama diberi NIP.
dan nama sekolah atau madrasah dari Bapak Ibu. Kemudian yang kedua halaman pengesahan. Ya, tadi di depan sudah saya terangkan bahwa untuk memperkuat karya Bapak Ibu yang dilampirkan di pengajuan kenaikan pangkat itu minta ditandatangani Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Madrasah untuk mengetahui. Nah, pengalaman saya tidak hanya cukup Bapak Kepala Madrasah saja, tetapi saya kalau itu karya inovatif, kalau itu PTK, kalau itu karya tulis ilmiah guru, kalau itu artikel ilmiah, kemarin pengalaman saya juga saya mintakan tanda tangan ke Bapak Ibu pengawas di kantor Kemenak. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar di naungan Dignas berarti ke kepala Dignas. Kenapa? Untuk memperkuat bahwa itu betul-betul karya kita, betul-betul kita yang membuat itu seperti itu. Jangan lupa kalau itu bentuknya PTK atau kalau itu bentuknya karya tulis ilmiah guru, artinya karya tulis ilmiah yang berupa bab 1 sampai bab 5 seperti itu dilampirkan juga orisinalitasnya. Artinya bahwa itu betul-betul yang menerangkan bahwa itu karyanya Bapak Ibu. Yaitu seperti tadi, Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Madrasah, kemudian Bapak Ibu dulu sebagai peneliti atau pembuat karya, kemudian sebelah kirinya Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Madrasah, bawah tengah itu baru mengetahui pengawas. Seperti itu. Pengawas atau kepala dinas atau kepala Kemenak, biasanya cukup pengawas aja. Kemarin alhamdulillah untuk kenaikan pangkat dari 4A ke 4B, kemarin saya cukup Bapak Ibu pengawas saja yang menandatangani. Kemudian diberi kata pengantar Bapak Ibu, sedikit aja, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa semuanya. Daftar isi apa yang ada di dalam karyanya Bapak Ibu. Kalau ada daftar gambar lebih, kalau ada gambar lebih dari satu, berarti diberikan daftar gambar. Kalau cukup satu, tidak perlu. Kalau ada tabel lebih dari satu, maka diberikan juga daftar tabel. Kemudian nama karya teknologinya. Ya, kemudian tujuannya Bapak Ibu membuat karya itu apa, manfaatnya apa. Kemudian rancangan desain karya teknologi itu. Kalau perlu bahannya apa difotokan. Kemudian setengah jadi juga ada fotonya, baru finishing foto jadi seperti itu. Kayak maaf ya karena saya ngajar biologi, jadi contohnya banyak yang biologi. Seperti saya saat mengajar sistem respirasi, pada indikator tentang ini tujuannya efek dari bahaya merokok itu ya. Nah, saya memberikan contoh satu ke anak-anak ya. Saya membawa yang sederhana itu bekasnya minuman yang 1,5 liter itu saya potong, saya lubangi bawahnya itu istilahnya ya. Di situ itu modifikasi dari alat praktikum saya lampirkan sebagai modifikasi alat praktikum. Alhamdulillah kemarin juga bisa untuk kenaikan pangkat seperti itu. Jadi anak-anak kalau alat praktikum jangan lupa harus ada cara kerja dan petunjuknya untuk peserta didik. Jadi kayak kemarin saya petunjuknya sampai hasil. Jadi kalau satu ada pembandingnya. Jadi kalau satu itu apa namanya
tidak diberi rokok, satunya diberi rokok. Yang satu saya nyalakan rokoknya. Lah kemudian setelah selesai diberi kapas, jadi kapas itu ada bedanya. Kapas yang tidak ada rokoknya ya berarti jenis bersih. Lah untuk yang ada rokoknya, oh ternyata asap masuk ke botol itu begitu dikasih kapas kelihatan kuning kecoklatan seperti itu. Nah, itu ternyata anak-anak tambah antusias sekali, lebih semangat untuk mempelajari dari materi tersebut. Penggunaan karya teknologi di sekolah atau madrasah atau yang bisa diimplementasikan ke masyarakat itu penggunaannya istilahnya kalau itu untuk bahan ajar di sekolah seperti apa. Jika itu dimanfaatkan oleh masyarakat, diimplementasikan ke masyarakat seperti apa, itu ada petunjuknya di sini. Kemudian laporan karya TTG yang eksperimen atau percobaan. Tidak jauh beda Bapak Ibu, hanya bedanya kalau tadi itu ada ini. Spesifiknya di sini nama karya teknologinya, kemudian ininya harus diperjelas ya tadi yang implementasinya. Nanti bisa dilihat ya Bapak Ibu semuanya nih. Nanti waktunya biar bisa kita tanya jawab. Kemudian di sini kalau untuk percobaan sains atau teknologi ada bab-babnya ya Bapak Ibu, ada latar belakang, tujuan, manfaat, dasar teori, prosedurnya. Jadi prosedurnya itu persiapannya bagaimana, terus pelaksanaannya bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana. Seperti itu. Nah, ini bab 4-nya, lampirannya, data eksperimen, foto pelaksanaan eksperimen harus dilampirkan. Satu foto, di bawahnya ada keterangannya. Kemudian foto berikutnya, bawahnya ada keterangannya. Bukti pendukung lainnya jika ada. Ya, bukti fisik karya seni juga seperti tadi sudah saya gambarkan, keaslian originalitas juga harus ada, surat keterangan atau lomba jika itu juara maka juga dilampirkan. Istilahnya sertifikatnya, surat tugasnya dari Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Madrasah itu juga dilampirkan semuanya. Insya Allah apa yang saya sampaikan sudah cukup panjang lebar. Semoga sedikit materi dan pengalaman saya yang saya paparkan tadi, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, memberikan motivasi, menggali yang awalnya Bapak Ibu istilahnya punya inisiatif tetapa dengan pemaparan saya malam ini semoga Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu kepala sekolah jika ada yang rawuh, Bapak Ibu pengawas jika ada yang rawuh juga semoga bisa memberikan gambaran pada Bapak Ibu semuanya. Ada motivasi dari saya untuk Bapak Ibu semuanya, jika ingin karya Bapak Ibu terwujud, maka Bapak Ibu harus camkan. Semangat bisa, yakin bisa, harus bisa, pasti bisa. Jadi semangat dulu dari Bapak Ibu, harus disempatkan. Serepot apapun harus disempatkan untuk membuat, terutama jika itu diperlukan Bapak Ibu guru untuk
kenaikan pangkat nanti. Jadi kalau sudah ada semangat, dipacu dengan semangat, pasti Bapak Ibu akan melangkah untuk mencobanya. Jangan takut salah. Lebih baik salah atau keliru daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Terima kasih Bu Diah Estami. Yang kedua, yakin luar biasa sekali. bisa, dan yang terakhir, yang keempat, pasti bisa. Itu ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Sedikit materi ilmu niatan saya berbagi pada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sesi tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diah. Iya, sama-sama. Monggo Bu Endang dipandu jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, masih ada waktu. Masih ada waktu. Untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Putu Tirta. Iya, tertulis atau tidak, Bu? Halo, Bu Ratna. Gimana, Bu Endang? Suara saya dengar enggak? Sudah masuk. Oke, makasih. Bu Diah, ini ada pertanyaan dari Pak Putu Tirta. Karya video pembelajaran, apakah bisa mendapatkan angka kredit? Apa saja ketentuannya, durasi waktunya berapa, kemudian syarat minimal dan maksimalnya? Monggo langsung ditanggapi saja. Ya, terima kasih. Tadi di PPT sudah saya paparkan. Untuk video pembelajaran bisa Bapak Putu, nanti yang dilampirkan di dalam penyusunan laporan itu linknya dituliskan. Ya, ditunjang juga dengan foto-fotonya kalau ada juga. Jadi video pembelajaran ada. Untuk durasinya hampir sama juga dengan karya untuk Bapak Ibu yang mengajar komputer. Ya, kalau Bapak Putu memasukkannya karya inovatif yang berupa video pembelajaran itu, misalnya di kategori sederhana, berarti Bapak Putu ketentuannya seperti tadi yang saya paparkan di PPT. Tetapi kalau video pembelajarannya itu datar-datar saja, artinya begini, namanya karya inovatif, ya Bapak Putu juga Bapak Ibu guru yang lainnya, inovatif. Jadi Bapak Ibu pilih yang betul-betul video pembelajaran itu yang inovatif. Seperti itu. Artinya tidak hanya videonya ini aja, seperti banyak yang sudah diketahui atau ditemukan dari Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara Bapak Ibu mengambil video tersebut. Nanti kalau masih ada waktu, saya tayangkan salah satu contoh dari video pembelajaran. Ya, kalau masih ada waktu, saya ada banyak video pembelajaran.
salah satunya bisa masuk ke kategori yang karya inovatif seperti itu. Kemudian durasinya itu seperti yang sudah saya terangkan tadi, karena masuk di kategori sederhana, berarti durasi videonya buat aja 15 menit. Kalau misalkan panjang dan mencakup indikator-indikator lebih dari satu, bahkan indikator 3 tercakup semuanya di situ, berarti bisa dimasukkan di kategori kompleks. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Diah. Iya. Lagi dari ini Pak apa Bu ya? Maaf kalau salah sebut. Dari Ibu Purnawati, apa perbedaan alat peraga dan alat pelajaran? Alat peraga dengan alat Pelajaran. ya. Ya. Terima kasih. Ibu siapa tadi? Purnawati. Purna, Bapak atau Ibu? Ya. Ya. Takut salah sebut nanti. Ya, terima kasih Bu Purna kayak Bu. Ya. Bedanya alat peraga dengan alat pelajaran. Kalau alat peraga ataupun alat pelajaran yang bisa masuk di karya inovatif, itu juga alat peraga atau alat pelajaran yang itu inovatif dari Bapak Ibu. Bukan yang sudah ada di petunjuk pembelajaran. Sudah ada di petunjuk misalnya di buku cetak atau mungkin pendukung yang lainnya. Tetapi itu yang belum ada. Kalau toh ada, diberi modifikasi, walaupun itu modifikasinya tidak 100%, tidak 50%, atau ada 40% modifikasi, itu insya Allah bisa digolongkan di dalam karya inovatif yang bisa dilampirkan. Kalau alat peraga, dominan yang terkait kegiatan pembelajaran yang ini, eksperimen, pengamatan, atau yang KD-nya itu anak-anak perlu pengembangan materi tersebut gitu. Kalau alat pelajaran itu yang sudah pokok, yang sudah biasa memang itu contohnya. Contohnya Bapak Ibu PPT. Jangan sampai kayak inovatif itu PPT Bapak Ibu ngajar itu dimasukkan di karya inovatif. Kecuali kalau PPT itu betul-betul dimodifikasi yang bagus, seperti itu. Tapi kalau PPT-nya PPT yang biasa aja itu dimasukkan di poin kenaikan pangkat, tapi penunjang daripada pembelajaran, tapi nggak masuk di karya inovatif. Maksudnya saya bukan berarti PPT itu tidak ada gunanya, tidak, tetapi tidak bisa masuk di dalam karya inovatif. Seperti itu. Demikian ya, Bu Purnawati. Ya, terima kasih Bu Diah. Ini ada lagi di kolom chat. Saya bacakan saja. Izin bertanya Bu Diah, piagam penghargaan mengikuti lomba, apakah bisa mendapat angka kredit? Jika dapat, juara di tingkat apa saja yang bisa mendapatkan angka kredit dan kelengkapannya apa saja? Terima kasih. Ya, piagam mengikuti lomba itu memiliki angka kredit, bisa dilampirkan untuk pengajuan kenaikan pangkat. Pengalaman saya pernah
juara lomba karya tulis guru kreatif itu tingkat nasional. Pada waktu itu juara 3, itu sertifikatnya saya lampirkan. Surat tugas dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Madrasah saya lampirkan. Jadwal kegiatan itu saya lampirkan. Dan saya lampirkan juga bukti fisik karya saya, foto-fotonya sedikit aja, beberapa, 1 halaman ada 3 foto. Kemudian ada foto bukti fisik saat saya kegiatan di tempat final pada saat itu di Jogja, kalau nggak salah seperti itu. Nah, berapa nilainya, terus tingkat apa yang bisa. Ya, untuk tingkatnya itu membedakan nilai angka kreditnya. Jika itu tingkat nasional atau internasional, nilainya akan beda. Ya, jadi kalau tingkat kota itu 1. Kalau tingkat Jatim 1,5 kalau nggak salah seperti itu. Jadi yang ada bedanya seperti itu. Sama seperti seminar untuk tingkat kota, Jatim, nasional, internasional juga memiliki nilai yang beda. Kalau toh misalnya Bapak Ibu tidak juara, itu pun dilampirkan aja. Misalkan finalis lomba apa gitu, dilampirkan. Itu nanti juga tetap dinilai kok dengan tim penilai. Saya kemarin yang finalis itu juga. Kemudian saya ini Bapak Ibu jurnal, untuk jurnal ilmiah itu pun juga memiliki nilai angka kredit yang harus dilampirkan di dalam pengajuan, terutama yang kenaikan pangkat dari 4 mulai 3D. 3D itu sudah ada publikasi ilmiah, yaitu itu terutama yang 4A ke 4B itu untuk publikasi ilmiah itu wajib ada dan karya inovatif juga harus ada. Bahkan untuk 4A ke 4B wajib dibuat dalam bentuk laporan. Jadi berupa seperti PTK gitu. Seperti itu. Demikian, Ibu. Ya, terima kasih Bu Dia. Ini saya lanjut dari sebentar sebelum saya lanjut, host ada yang raise hand enggak? Kalau ada yang raise hand, kita lanjut dulu ke raise hand. Oh, banyak ini yang raise hand, Bu. Yo, yang raise hand dulu. Oke. Siapa dulu? Ini raise hand tapi benar. Yang raise hand ini banyak yang raise hand tapi mungkin kita kasih kesempatan ke Pak Abnu Hanif. Bu Ratna mungkin bisa dibuka speakernya Pak Abnu Hanif. Oke, sudah, Bu. Oh ya, ini Bu, sudah Bu, Pak Abnu Hanif sudah dibuka speakernya. Monggo, Pak Ibnu Hanif bisa tanya secara langsung kepada Bu Dia Istami. Halo, selamat malam Pak Ibnu Hanif. Pak Ibnu, lanjut ke penanya berikutnya aja Bu Dia. Yang raise hand. Ada Pak Aris Sudianto. Dengan Pak. Pak Aris Sudianto, saya nggak bisa buka. Oke, sudah. Dibuka sama Bu Ratna, ya. Sudah. Monggo, silakan. Bu Ena. Pak Aris, langsung. Ya, bisa dengar ya? Siap. Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan Ibu.
Suara saya sampai, Bu? Iya, dilanjut Pak Abnu. Lanjut. Dilanjut Pak Abnu. Pak Aris ini, Bu. Oh, tadi katanya Pak Abnu Hanif. Jadi ganti Pak Aris. Iya. Oh iya, Ya. iya, mohon maaf. Iya, monggo Pak Aris. Ya. Masalah menanyakan tentang angka kredit buku, Bu. Berapa angka kredit buku itu yang peraturan terbaru itu kalau yang sesuai dengan jurusan kita dan tidak sesuai dengan jurusan kita yang buku itu sedang ditulis itu saja, Bu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak Aris. Ya, untuk angka kredit buku, jika buku itu sudah ISSN, itu nilainya 4. Nilainya 4. Tapi Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu mengajukan kenaikan pangkat, buku itu ternyata misalnya karyanya belum sempat untuk didaftarkan ISSN, tulis saja nilai angka kreditnya 4. Pengalaman saya kemarin saya juga seperti itu. Jadi seperti PTK, jika Bapak Ibu belum sempat PTK, halo Ibu, Lanjut, Bu Dia. Iya, ini saya lanjutkan. Halo Bu Dia. Sebentar, sedikit penjelasan dari Pak Aris, Bu, sedikit. Itu jadi itu misalkan tidak sempat untuk dipresentasikan, misalkan ke workshop dan atau ke forum MGMP misalkan itu diseminarkan aja di sekolah Bapak Ibu dengan teman Bapak Ibu guru di sekolah itu. Kemudian Bapak kepala sekolah atau Bapak kepala madrasah membuatkan surat. Istilahnya Bapak Ibu sebagai pemateri di dalam pemaparan itu. Nanti dituliskan di pengajuan itu nilainya 4 gitu, nggak kredit. Seperti itu. Begitu ya Pak Aris? Ini yang bertanya banyak katanya Bu. Monggo Ibu, siapa lagi? Ya, saya lanjutkan ke yang di chat, di kolom chat. Apabila dari Pak Hermansyah, apabila karya inovatif dikerjakan secara kolaboratif lebih dari 1 orang, apakah bisa membuat laporannya dan diajukan menjadi angka kredit? Dan berapa batasan minimal atau maksimal, baik untuk kategori sederhana atau kompleks? Terima kasih Pak Hermansyah. Tadi di awal sudah saya paparkan, pada PPT sudah ada, nanti bisa Bapak Hermansyah lihat ya. Bisa dilakukan kolaboratif jika itu 2 orang dan ide itu misalkan dari Bapak A atau Ibu A, berarti Bapak A tadi mempunyai persentase 60%. Lah jika karya itu adalah sebuah buku, sebuah karya tulis guru, karya tulis ilmiah guru yang mempunyai nilai angka kredit 4. Angka kredit 4. Berarti jika itu pencipta utama, maka pencipta utama misalkan Bapak A tadi ya, berarti Bapak A tadi mencantumkan di angka kredit 3. Sementara temannya Bapak tadi melampirkan karya yang sama, memiliki nilai angka kredit 1. Dituliskannya 1. Seperti itu. Nah, nanti yang dilampirkannya apa? Sama seperti petunjuk saya di atas tadi. Lah, untuk lembar pengesahannya itu juga dijelaskan bahwa ini karya kolaboratif sebagai ketua atau istilahnya ide seperti ini Bapak siapa. Kemudian untuk anggotanya Bapak apa. Misalkan itu 3 orang seperti prosentase yang saya berikan di PPT tadi. Seperti itu nggih Pak Hermansyah. Ya, terima kasih Bunda. Sebentar.
Ini ada masih banyak. Kita waktunya host masih berapa ya? Kita tepat jam 9 atau nambah ini? 9.15. 9.15 masih Oh, 19. ada 15 menit lagi. Oke, 15 siap. menit. Dari Bu Iha Maya. Mengapa setiap penilai memiliki penafsiran yang berbeda? Menyoal buku 4 dan buku 5, buku pedoman kegiatan pengembangan keprofesian. Sehingga berakibat pada penilaian yang berbeda-beda untuk setiap penilainya. Monggo Bu Dia. Terima kasih. Ini yang bertanya Bu Himawaya ini pakai raise hand atau pakai chat? Di kolom Q&A, Bun. Kalau misalkan bisa, saya pengen tahu istilahnya yang tidak dinilai itu catatannya apa dari tim penilai. Pengalaman saya itu jika ada catatan saat pengajuan, kemudian untuk disuruh merevisi itu pasti ada catatannya. Jadi yang menyimpulkan untuk beda di tim penilai itu dalam hal seperti apa gitu? Ya, saya bacakan Bunda ya. Contoh ketika Bunda mengajukan dupak untuk karya inovasi A, di penilai pertama tidak lolos. Sementara di penilai kedua saat dinilaikan karya tersebut diterima. Tapi memang gini Bunda, ini juga pengalaman saya. Memang bukan hanya di penilai A sama penilai B, tapi di antar kabupaten pun itu juga memang ada perbedaan meskipun untuk panduan penilaian pengembangan keprofesian itu sudah ada istilahnya panduannya di buku 4 dan buku 5. Tapi memang seperti itu di lapangan. Iya Bu Endang, sudah jelas kok saya. Iya, cuma saya kan pengen tahu istilahnya membantu Bu Himawaya tadi. Tapi jika saya tidak bisa komunikasi langsung, gambarannya seperti ini. Kriteria penilaian itu setiap tim penilai punya skor, istilahnya panduan penilaian itu yang sama. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Salah satu dari tim fasilitator yang bulan Mei dengan bulan Juli kemarin saya daring di pelatihan, salah satunya dari Bapak itu tim penilai dari Jakarta. Lah, itu saat daring dari panitia sebelum webinar daring itu sempat dialog juga. Lah, intinya ada sangkut pautnya dengan apa yang ditanyakan Bu Himawaya ini. Jadi panduannya atau skornya, cara poin-poinnya itu tetap tidak boleh menyimpang dari buku 4, buku 5, itu tidak boleh dari itu. Nah, yang membedakan mungkin diterima atau tidaknya itu setiap tim penilai punya sisi cara pandang yang berbeda-beda. Ada yang detail banget, seperti juri lomba. Juri lomba juga demikian. Pernah siswa saya itu di lomba tingkat nasional hanya masuk final karyanya. Menurut saya itu bagus banget ya. Masuk final. Jadi cuma masuk 5 besar saja pada waktu itu di Jakarta, di ISPO. Nah, kemudian karya itu saya variasi lagi, saya dandani sedikit, terus saya ikutkan lagi di tingkat nasional, itu dapat juara 1. Lah, berarti tim penilainya itu punya ciri tersendiri, punya variasi tersendiri. Oh, ini melihatnya dari sisi ininya seperti itu. Sementara saya bisa memberikan gambaran seperti itu, Ibu Himawaya. Semoga bisa menambah wawasan pada Bu Himawaya. Terima kasih Bu Dia.
Mungkin dari yang Raisen, saya kembalikan ke host dulu. Ada yang Raisen, bisa bertanya langsung. Ini coba ke Pak Dhani Maulana, coba. Pak Dhani Maulana. Mungkin bisa dibuka. Nah, Pak Dhani Ya. Maulana. Sudah. Iya, halo. Oh, sudah, iya. Ya, Iya, Pak. selamat Monggo, malam monggo. semuanya. Enda. Kedengar? Kedengar ya, Bu ya? Iya, iya Siap. Bapak, monggo. Nggih. Iya. Monggo. Saya ada beberapa pertanyaan terkait pengesahan karya tulis tadi. Ya sebetulnya saya juga mau sharing sih, tadi ada beberapa poin yang menurut saya agak kurang pas dengan buku 4 dan buku 5. Seperti pertanyaan Pak Putu dari Bali tadi mengenai jumlah kelompok itu. Ibu Diah tadi langsung memberikan nilai PTK yang satu anggota ketuanya 3, anggotanya 1. Padahal kan di buku 4 itu jelas pembagian persentasenya 60%, 40% kalau 2 orang. Kalau 3 orang kan 50%, 25, 25. Dan kalau 4 orang hanya 40%, ketua 20%, 20%, 20% untuk anggota. Gitu. Itu ada di buku 4. Iya. Yang jadi Iya. pertanyaan saya, Iya, yang monggo. jadi pertanyaan saya, tadi Bu Diah sempat mengatakan bahwa pengesahan karya teknologi itu Bu Diah mengenai filter air itu sampai ke perguruan tinggi gitu. Padahal di buku 5 hanya diminta kalau karya teknologi itu digunakan oleh masyarakat tingkat kelurahan, cukup dari masyarakat tingkat kelurahan saja. Atau kalau digunakan di sekolah, ya cukup disahkan oleh sekolah saja. Sehingga tidak perlu institusi yang lebih besar untuk memberikan pengesahan. Karena bagi saya, kalau seorang guru harus mendapatkan pengesahan sampai ke lembaga-lembaga seperti itu, kayaknya perlu waktu, perlu tenaga, dan mungkin perlu biaya lagi. Jadi saya hanya merujuk ke buku 5. Di sini poin 28D bahwa pengakuan itu hanya dari kelurahan atau dari sekolah, tergantung di mana alat itu digunakan. Gitu. Dan satu lagi terkait pengesahan tadi Ibu Diah selalu mendapatkan pengesahan dari pengawas. Nah, pertanyaan saya dasarnya dari mana? Yang saya baca dari buku 4 dan buku 5 pengesahan itu cukup dari kepala sekolah saja. Itu aja Bu Diah, mohon sharingnya. Terima kasih Pak Murdani. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum menginjak yang poin pertanyaannya Pak Murdani, saya mempertegas untuk jawaban saya yang saya berikan ke Pak Hermansyah ya, Bapak Murdani, mungkin juga untuk Bapak Ibu yang lainnya. Saya memang sudah memberikan gambaran tadi untuk persentase penilaian kalau kolektif itu 60%, 40%. Jika bukan jika, istilahnya ketentuan untuk buku itu memang ada 4 angka kredit jika buku itu istilahnya sudah dipresentasikan. Itu sesuai dengan buku 4 itu 4 angka kreditnya, dan itu juga sudah saya laksanakan di saat saya kenaikan pangkat di 4A ke 4B. Nah, kolektif yang Cak maksud 60%, penilaian tim penilai, kalau yang lainnya jumlahnya angka kredit 1, 2, 3, 4, 0,1, 0,7. Yang dimaksud 60% di sini, saya memberikan 3 tadi tidak keluar dari rel, tetapi saya mengacu juga dari buku 4. Maksudnya begini, kalau karya itu dinilai 4, sementara itu kolektif, ya, kalau misalnya 60% dengan 40%, itu kan tidak 2 dibanding 1, Bapak. Ya, pertimbangannya dari tim penilai itu, tapi itu seperti juga yang ditanyakan, yang disampaikan oleh Bu Sapa tadi, antara tim penilai 1 dengan tim penilai yang lainnya beda. Ya, itu gaya sendiri atau sisi yang beda yang dimiliki oleh Bapak Ibu penilai seperti itu. Jadi saya tidak istilahnya bukan menyimpang dari buku 4, itu berdasarkan buku 4, iya. Karena teman saya juga ada yang karyanya kolektif, itu juga diikutkan, bisa itu diikutkan untuk pengajuan
kenaikan pangkat, dan itu juga di ACC gitu. Jadi 3 di situ maksudnya karena perbandingannya tidak dua dibanding 1, ibaratnya seperti itu. Jadi mungkin ada tim penilai yang memberikan 2-2, wah ini wes biar adil 2-2, ya kemungkinan bisa terjadi di lapangan seperti itu. Kemudian untuk untuk sharingnya Pak Murjani tadi, di buku ketentuan memang cukup Bapak Kepala Sekolah dengan Bapak Madrasah. Dan itu pun juga ada karya saya yang tidak saya bawa ke Korwas, ke pengawas atau ke kantor. Tetapi karya saya itu sebelum saya bawa ke Bapak Kepala Madrasah, saya tuliskan nomor buku di perpustakaan madrasah saya. Jadi itu pada saat itu di perpustakaan itu saya minta ke teman ini, saya titip untuk di perpustakaan, kemudian saya minta tanda istilahnya nomor buku untuk urut di perpustakaan itu. Seperti itu. Saya tidak ke Bapak pengawas juga. Nah, tidak ada ketentuan. Saya kan tadi di awal saya juga sudah bilang, Pak Murjani, kita sharing aja. Cukup untuk istilahnya pembuat, peneliti, pengajar, kemudian sebelah kirinya Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Madrasah. Namun jika pengen istilahnya, benar-benar ini terus paling tidak kantor kita istilahnya tahu, istilahnya kalau mungkin karya itu betul-betul memang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu sendiri. Nah, saya kemarin sebagian memang saya bawa ke kantor Kemenak karena saya kan di madrasah, jadi di bawah naungan Kemenak itu. Tapi yang saya berikan contoh tadi yang tidak ada tanda tangannya Bapak pengawas, ya juga dinilai juga istilahnya. Untuk memperkuat, saya ke perpustakaan sekolah atau madrasah saya seperti itu. Gambarannya seperti itu, ya Pak Murjani. Dilanjut, Bu Endang. Ya, terima kasih. Semakin malam semakin banyak pertanyaan. Bu Dia, ini beberapa pertanyaan mungkin nanti silakan Bapak Ibu yang memang masih ada angan-angan untuk ditanyakan bisa share nomor HP-nya Bu Dia, nggih? Nggih. Atau langsung saya dikte di sini. Monggo. Saya dikte Bu Dia. Bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, nanti bisa menanyakan langsung kepada beliaunya. Tapi pesan saya Bu Endang yang kemarin tak sampai. Iya, pokoknya jangan japri karena memang banyak seperti saya ya. Kalau japri itu terkadang tidak terbaca karena kita kan sudah ada 5 grup Gelora Jatim 5, mungkin bisa nanti disambung di sana. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Selamat malam Bu, saya golongan 3B. Saya mengantar berkas golongan ke-3C, tapi berkasnya didiamkan Bu karena tidak ada PTK. Padahal saya mempunyai jurnal dan juga menulis buku, ada 4 dan terdaftar di ISBN. Namun kakak apa ini? Saya sepertinya ditolak. Apakah kenaikan golongan C wajib membuat PTK? Ya, dengan Ibu siapa tadi Bu Endang? Ya. Dengan Bu siapa? Ini hanya karena saya pakai HP hanya Bu SS. Oh, gitu ya, sudah nggih. Sudah saya jawab istilahnya Bu SS pakai HP yang untuk 3B ke 3C itu yang sudah saya paparkan tadi di PPT tidak wajib untuk punya
karya buku, karya yang ISSN atau PTK, tidak. Lah, belum dinilainya pengajuan kenaikan pangkat itu, bapak atau ibu ya istilahnya, coba dilacak dulu di Diknas. Kalau misalkan mengajar di Diknas, kalau di Kemenak dilacak di Kemenak, minta surat pengantar dari Kemenak di mana Bapak Ibu ngajar, di mana di Diknas Bapak Ibu ngajar, surat pengantar, kemudian surat pengantar itu ke provinsi dulu. Jadi Bapak Ibu datang ke kantor tingkat provinsi dulu untuk mengetahui posisinya berkas Bapak Ibu itu ada di mana. Seperti itu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu diam saja sementara sudah 5 tahun, kalau menurut saya istilahnya ya dilacak, istilahnya dicari kekurangannya apa, berkas itu berhenti di mana, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kantor membantu, coba Bapak Ibu saya ceknya dulu misalkan untuk di provinsinya posisinya gimana, berarti Bapak Ibu enggak usah berangkat ke provinsi. Tapi kalau misalkan kantor istilahnya tidak menawarkan seperti itu, minta izin, bisakah untuk ke kantor provinsi dan seterusnya. Sementara saya bisa memberikan gambaran seperti itu, Bapak Ibu SS. Terima kasih Bu Diah. Pertanyaan terakhir karena sudah 21:10 menit. Iya. Menggunakan salah satu aplikasi untuk media pembelajaran, yang dimaksud dengan program aplikasi komputer adalah membuat aplikasi. Bu Endang, diulang Bu Endang. Ya, terima kasih, saya ulang ya. Yang dimaksud dengan program aplikasi, kok naik ini? Sebentar. Jadi naik turun ini. Oh ya, yang dimaksud dengan program aplikasi komputer adalah membuat aplikasi atau seperti apa, atau menggunakan salah satu aplikasi untuk media pembelajaran, misalnya kita membuat materi dengan Microsoft 365. Kemudian yang kedua, multimedia pembelajaran interaktif termasuk di bagian apa, Bu Diah? Monggo. Ya. Yang terakhir. Ya. Halo, Bu Diah? Halo, ya. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, yang dimaksud dengan aplikasi komputer, itu masuk di poin yang mana? Karena poin yang saya sampaikan atau PKB-nya tadi mengambil sisi karya inovatif. Jadi aplikasi komputernya juga yang punya nilai inovatif. Kalau memang itu sudah ada sebelumnya, ada variasi dari karya Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau memang itu aplikasi komputer yang tidak punya tantangan, tidak inovatif, itu bisa dilampirkan di poin-poin pengajuan pengajuan kenaikan pangkat di poin yang tidak masuk di karya inovatif. Nah, pertanyaan yang kedua, menjawab pertanyaan yang kedua, multimedia interaktif itu masuk gimana? Halo, gimana Bu Endang? Yang dimaksud gini, tadi yang program aplikasi komputer itu apakah membuat aplikasi, sebuah aplikasi misalnya
apa itu biasanya yang kayak seperti di Google Play, atau menggunakan salah satu aplikasi yang sudah ada untuk media pembelajaran, misalnya membuat materi dengan Microsoft 365. Iya Bu Endang, tadi sudah saya sebutkan, yang membuat namanya inovatif, aplikasi yang membuat, ya sudah saya jabarkan tadi, istilahnya membuat aplikasi. Kalau toh itu pakai aplikasi yang sudah ada modifikasi gitu. Seperti itu. Oh iya. Pertanyaan yang kedua saya jawab, multimedia interaktif masuk di kategori mana? Multimedia interaktif, kalau video pembelajaran interaktif ya itu bisa masuk di dalam bahan ajar. Tadi yang istilahnya alat atau media untuk bantu bahan ajar. Kalau multimedia interaktif, melihat dulu karya Bapak Ibu itu multimedia interaktif dalam hal apa? Halo. Halo Bu Endang? Ya lanjut Bunda. Ya. Jadi dalam hal apa? Istilahnya poin-poin di macam-macam TTG tadi, di macam karya inovatif tadi, di TTG atau di seninya, atau di poin-poin konstruksinya, atau di alat media, alat peraga, bahan ajar seperti itu. Jadi multimedia interaktifnya Bapak Ibu yang masuk itu multimedia interaktif yang bagaimana gitu. Karena misalnya untuk mapel sejarah, untuk mapel kimia, untuk mapel biologi, atau untuk mapel Bapak Ibu pengajar akidah akhlak atau fikih, beda istilahnya seperti itu. Jadi nanti lihat di situ. Tetapi multimedia interaktif itu masuk di karya inovatif. Seperti itu. Seperti itu Bu Endang. Ya, terima kasih Bu Diah, karena waktu sudah menunjukkan 21.15 menit. Demikian tadi Bapak Ibu hebat yang sudah bergabung malam ini tentang berbagi karya inovatif sebagai kenaikan pangkat. Menarik sekali, bahkan banyak sekali dari yang bergabung malam ini ada 255 peserta dari berbagai dari seluruh Indonesia. Semoga apa yang disampaikan Bu Diah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Waktu saya kembalikan kepada host. Silakan Bu Mutia. Iya, terima kasih. Paparan yang luar biasa sekali dari Ibu Dr. Anda Diah Istami Suharti dengan jumlah partisipan 255 dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah sekali ada tambahan ilmu untuk kita, terutama para guru, untuk bisa menghasilkan karya inovatif. Ternyata setelah kita ikuti paparan dari Bu Diah, karya inovatif itu tidak seberat atau tidak sesulit seperti yang kita bayangkan. Terima kasih untuk Bu Diah dan Bu Endang, dan poin yang perlu saya garis bawahi tadi, semangat bisa, yakin bisa, harus bisa, dan pasti bisa. Terima kasih, sampai ketemu lagi di acara Gelora Jatim berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi tadi sudah saya share Bu Diah, sudah saya share. Iya, monggo. Saya taruh di chatroom tadi. Iya Bu Mutia, di share biar diberikan ke Bapak Ibu partisipan. Ya sudah.